Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis yang mulia ini di Masjid An-Nur ini untuk melaksanakan ibadah sholat isya berikut sholat tarawih secara berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, serta adik-adik yang saya cintai, malam ini kita melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Ini adik-adik, sholat ya, ini sholat itu di dalam agama Islam, di dalam rukun Islam itu adalah yang nomor berapa, adik? Di rukun Islam, adik-adik ada yang bisa jawab, dik? Rukun Islam itu yang pertama adalah membaca syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji bila mampu ya. Jadi di antara yang kelima ini, yang pertama kali kalau kita mengaku beragama Islam, masuk sebagai orang muslim, yang kita ucapkan pertama adalah syahadat ya. Yang kedua sholat. Nah, sholat ini adalah satu ibadah yang tidak bisa ditinggalkan ya, tidak boleh ditinggalkan ya. Makanya ada aturan kalau pada saat kita mungkin bepergian atau kita tidak bisa menjalankan sholat pada waktunya, ada aturan yang namanya di jamak. Itu maksudnya supaya apa? Kita tidak meninggalkan ibadah sholat, tetap kita bisa laksanakan di waktu awal jamak takdim ataupun di waktu akhir jamak takhir ya. Itu maksudnya supaya kita tidak meninggalkan ibadah sholat, karena memang sholat itu ibadah yang tidak boleh atau tidak bisa ditinggalkan. Kalau kita kelupaan tidak menjalankan sholat, ada yang mengatakan harus kita qadha, tetap kita laksanakan ya. Kalau ada saat kita ingat, loh aku mau sebelum sholat duhur ya, nah pada saat kita ingat ya memang benar kita belum sholat, kita qadha untuk melaksanakan sholat ya. Nah, ini pentingnya sholat dalam agama Islam bagi kita umat muslim ya. Ini penting sekali kita ketahui maknanya, kita ketahui artinya ya, sebagai orang yang mengaku muslim ya. Karena memang sholat ini adalah sebagai tiang agama ya, sarana komunikasi langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta benteng pencegah perbuatan keji dan mungkar ya, yang di dalamnya itu bermakna doa, mengingatkan diri kita kepada Allah, serta tolok ukur keimanan kita dan kualitas amal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, jadi yang perlu kita ketahui poin-poin arti utama dari ibadah sholat bagi orang muslim. Yang pertama, sholat itu adalah sebagai tiang agama dan bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu merupakan fondasi ya, fondasi utama dalam agama Islam. Menegakkan sholat berarti kita memperkokoh agama kita. Kalau kita meninggalkannya berarti kita meruntuhkannya. Jadi
pernah kemarin yang sudah menyampaikan ya, sholat itu merupakan pondasi bangunan. Kalau tidak ada pondasinya itu, sehingga saya Ustaz Lasdi kemarin sudah menyampaikan, pondasi itu harus kuat. Bangun rumah kalau nggak ada pondasinya ya roboh ya. Ada tiang-tiangnya tapi nggak ada pondasinya ya meletot ya. Ini tiang sebagai apa? Sholat sebagai tiang agama. Kemudian yang kedua, sholat itu sebagai komunikasi dan mengingat Allah. Jadi pada saat sholat itu adalah bacaan-bacaannya seperti kita berkomunikasi, ngomong sama Gusti Allah ya. Itu merupakan zikir ya. Sholat menjadi sarana dari hamba menyapa Allah Subhanahu wa taala dan mengingat pencipta, serta momen untuk memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Ini arti yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, sholat itu pencegah maksiat ya. Sholat yang khusyuk, mendidik disiplin dan membentengi diri dari perbuatan keji dan mungkar. As-sholatu tataha al-fasya wal mungkar. Sholat itu menghindarkan diri kita dari fasya dan mungkar ya. Kemudian yang keempat adalah sholat itu merupakan kebutuhan rohani ya. Jadi kalau kita sudah bisa merasakan sholat itu kalau kita tidak melaksanakan, terutama sholat yang sudah terbiasa sholat berjamaah ya, waktunya adzan kemudian segera kita ambil air wudhu, kemudian segera kita ke masjid untuk sholat berjamaah. Kalau tidak demikian tuh rasanya ada yang kurang. Ini sudah merasakan sebagai sholat itu sebagai kebutuhan rohani ya, memberikan ketenangan hati, keberkahan hidup, dan merupakan amalan yang pertama kali dihisab di akhirat. Yang ditanyakan pertama itu masalah sholat ya, bukan yang lain-lain. Insya Allah kalau sholat kita baik, yang lainnya akan menjadi baik. Tapi kalau pertama pertanyaan masalah sholat ini sudah sholatnya sudah nggak benar, ya yang lainnya akan ditanyakan semuanya. Tapi kalau insya Allah kalau sholat kita yang kita laksanakan benar, baik, itu akan berdampak pada semuanya. Ini. Kemudian sholat ini merupakan perintah langsung yang merupakan ibadah khusus yang diterima dari Rasulullah SAW, yang mana perintah-perintah yang lainnya selain sholat itu Allah memerintahkan puasa, Allah memerintahkan haji, Allah memerintahkan zakat, itu yang turun ayatnya. Tapi perintah sholat ini bukan ayatnya yang turun, tapi Rasulullah dipanggil langsung oleh Allah untuk menerima perintah sholat, untuk menerima wahyu tentang sholat ini ya. Jadi tidak seperti amal-amal ibadah yang lain, khusus untuk sholat ini Allah memanggil langsung Rasulullah, yaitu dalam peristiwa Isra Mi'raj ya. Jadi secara istilah sholat adalah rangkaian ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam ya. Jadi monggo, ini waktu pas bulan Ramadan seperti ini yang kita ketahui bahwa semua amal perbuatan di dalam bulan Ramadan ini dilipat gandakan ya. Kalau kemarin-kemarin kita sebelum aktif menjalankan atau belum menjalankan sholat secara benar masih banyak yang bolong. Nah, di saat-saat seperti ini kita bisa mengganti sholat-sholat kita yang bolong di saat yang lalu. Karena pada sholat-sholat ini kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah ya. Bisa sampai 700 kali lipat kebaikan yang dilakukan, amal ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Ini momen yang sangat tepat ya. Apalagi kalau kita bisa sholat di Masjid Nabawi atau Masjid Baitullah, itu pahalanya sangat luar biasa. Ribuan kali Allah melipat gandakan. Nah, yang seperti ini bisa menjadi penutup ya pada saat kita
mungkin pada saat yang lalu kita masih kurang melakukan sholatnya, tidak sholat 5 waktu, masih banyak yang kurang ya. Nah, ini pada bulan Ramadan ini adalah momen yang sangat tepat. Monggo, makanya dari itu monggo saya mengingatkan pada diri saya pribadi, juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mari kita laksanakan sholat, kita jalankan sholat sebisa mungkin tepat waktu dan mencoba untuk selalu berjamaah. Meningkatkan sholat kita dalam arti meningkatkan sholat secara kualitas dan kuantitas ya. Kalau kualitas itu kualitas sholat kita yang kita tingkatkan itu dengan bagaimana caranya sholat kita menjadi khusyuk. Kalau kita belum bisa menjalani sholat kita sendiri secara khusyuk, ya gimana caranya? Kita ikut sholat berjamaah, karena dalam berjamaah ada salah satu jamaah yang sholatnya benar-benar khusyuk. Semua yang berjamaah itu pahalanya seperti orang yang sholat khusyuk. Pada salat berjamaah kalau kita bacaannya masih kurang benar, ada imam yang menuntun bacaan yang baik, bacaan yang benar. Nah, makanya monggo kita biasakan sholat secara berjamaah. Kalau kita sudah mendengar adzan, sebisa mungkin apa yang kita lakukan kita sudahi, kita tinggalkan, ambil air wudhu, sholat berjamaah. Sekarang ini sudah banyak ya, mungkin di kantor-kantor pemerintahan atau di tempat-tempat kantor-kantor swasta yang pada saat adzan itu berkumandang, itu dari pemimpin atau kepala kantor itu mengharuskan waktunya sholat segera tinggalkan pekerjaan, melakukan sholat secara berjamaah. Itu sudah banyak yang melakukan seperti itu dalam rangka mengajak untuk melaksanakan sholat, mengerjakan sholat, tidak meninggalkan sholat, melakukan sholat secara berjamaah ini. Jadi kalau tadi dalam rukun Islam, kalau tadi ada 5 syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kalau yang lainnya kan kalau kita tinggalkan atau seperti haji itu kan kita laksanakan kalau kita mampu, karena ini ibadah fisik juga ibadah materi ya. Kalau materinya belum ada, karena untuk pergi ke Baitullah tuh biayanya cukup banyak. Kalau kita belum mampu ya tidak diharuskan atau tidak wajib karena memang belum mampu. Nah, caranya bagaimana? Cari ibadah-ibadah yang lain yang nilainya seperti ibadah haji atau ibadah umroh ya. Kemudian zakat. Kalau kita tidak bisa melaksanakan zakat atau tidak mampu membayar zakat, malah kita menjadi orang yang masuk di dalam kategori menerima zakat. Kita tidak membayar zakat tapi kita menerima zakat ya. Kemudian puasa. Puasa ini wajib memang ya, tapi kalau ada satu hal yang menjadikan kita boleh tidak mengerjakan puasa, tapi kita boleh membayar dengan apa, mengganti puasa kita dengan membayar fidyah ya. Membayar dengan memberikan makan dalam waktu 1 hari untuk 1 orang. Bisa, mungkin dalam kondisi ibu yang sedang hamil atau pada saat itu masih dalam keadaan sakit yang tidak bisa mengerjakan puasa, kita bisa tidak mengerjakan puasa tapi kita menggantinya dengan membayar fidyah. Kemudian sholat ini yang saya katakan tadi tidak bisa ditinggalkan. Kalau kita tidak bisa menjalankan pada waktunya, kita jamak. Kalau kita benar-benar lupa tadi nggak bisa sholat, kita qadha. Jadi intinya tidak boleh ditinggalkan. Ini kalau misalkan tadi 5 ini merupakan rukun Islam, kalau kita megang benda seperti ini, kita tinggalkan haji, kita tinggalkan zakat, kita tinggalkan puasa Ramadan. Tapi kalau ini kita tinggalkan, kini kita lepas, pegangan kita akan lepas. Apa yang kita pegang di dalam agama Islam ini lepas pada saat kita tidak menjalankan sholat. Sholat ini juga merupakan bukti pembeda dari orang yang beragama Islam atau orang Muslim dengan orang kafir. Maka dari itu monggo sekali lagi saya mengingatkan pada diri saya pribadi,
Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, sekali lagi mengajak kepada keluarga kita, kerabat kita, ya, tetangga kita, teman kita, semuanya saling mengingatkan, ya, untuk masalah sholat. Karena kalau kita membiarkan, kita dosa, ya, nggak sholat tapi tidak dikandani. Tahu kalau nggak sholat tapi nggak dielek, kita dosa, ya. Jadi cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan para jamaah semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.